Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahalamin. Di kesempatan yang baik ini telah hadir narasumber kita yaitu Kang Solahuddin. Beliau juga salah satu ketua Pergunu Kabupaten Kebumen dan yang menjadi semakin salutnya saya dengan beliau itu sepak terjangnya luar biasa dari sisi kegiatan sosial, dari sisi kegiatan yang non sosial, dan secara akademik pun beliau sudah melalang buana dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa S3 untuk lanjut pendidikannya di program doktoral. Kita sudah masuk narasumber yang pertama yaitu kandidat doktoral yaitu Kang Solahuddin. Saya memanggilnya Kang karena beliau juga senior saya, guru saya dan panitan saya. Dan nanti narasumber kedua akan masuk insya Allah jam 8. Malam hari ini kita akan membahas tentang reinterpretasi tentang makna kemerdekaan bagi generasi milenial. Mungkin kita secara historis kita sudah tahu lah tentang kemerdekaan, apa itu seremonial kemerdekaan, 17 Agustus dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita tidak hanya memahami sebagai sebatas seremonial, tapi harapan saya kita juga bisa merelevansikan. Kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, ya, dan berikutnya adalah UUD 45. Itu pilar-pilar kebangsaan yang kita korelasikan dengan kemerdekaan di 17 Agustus tahun 2022 hari ini. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami persilakan kepada Kang Solah selaku kandidat doktor dan narasumber di kesempatan yang baik ini untuk bisa mempresentasikan tentang reinterpretasi makna kemerdekaan bagi generasi milenial secara kekinian. Monggo Kang, waktu dan tempat kami persilakan Kang. Sorry. Ya, silakan Kang, bisa dinyalakan audionya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya Mas Unduh dan Jelas, juga alhamdulillah. Jelas Kang Solah. bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu menjaga prokes. Nah, yang penting itu prokes. Siap. Ya, PPKM ini tambahan ujian bagi kita semua ya. Oke, betul. Ya, baik, pada kesempatan yang penuh insya Allah penuh berkah ini saya diminta oleh Kang Unduh dalam ujian rutinitas kopi hitam. Nah, ini kopi saya Mas Unduh. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, kopi hitam dua versi, kopi dalam bentuk nyata, yang kedua dalam bentuk pemikiran. Monggo Kang. Ya, kopi hitam ya, kita ngolah pikiran betul ya. Ya, saya berusaha untuk membawakan beberapa referensi yang saya dapatkan dan nanti coba melakukan reinterpretasi kemaknaan berkaitan dengan reinterpretasi kemerdekaan bagi masa milenial. Jadi ini tadi sempat saya ada diskusi kecil dengan Mas Unduh. Ini mau representasi atau reinterpretasi. Representasi nanti kecenderungan jadi parsialis. Nah, makanya ya sebetulnya secara analisis filosofis nggak terlalu substantif kalau kita masuk ranah analisis filosofis. Jadi representasi kemerdekaan ya mungkin makna merdeka yang ditafsirkan atau yang dimaknakan bagi kaum milenial. Nah, tapi ini nanti juga nggak akan jauh-jauh kok. Insya Allah akan saya bawa ke arah itu. Lanjut Mas Unduh. Ya, sebelum saya masuk kepada melakukan reinterpretasi tentang kemerdekaan, saya ingin mengajak beberapa kepada semua para hadirin di sini untuk mengkaji tentang makna
klasifikasi generasi. Jadi nanti karena ini akan ada tarikan makna yang berbeda dari kaum tradisionalis, ya, generasi tradisionalis, generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi alpha, generasi beta, ini akan ada kecenderungan yang berbeda. Nah, kalau dari segi jenjang tahun kelahiran dari tahun 22 sampai 45 ini kan masuk generasi tradisionalis nih, mbah-mbah kita. Nah, jadi sampai tahun 45 ini masa-masa prakemerdekaan lah. Jadi yang saya maksudkan dengan prakemerdekaan adalah karena saat itu kita, mbah-mbah kita itu sedang tarung secara fisik, mempertahankan tanah air Indonesia, ya, mempertahankan sampai mempertaruhkan nyawa, harta, benda dan sebagainya. Bahkan tidak segan-segan panutan kita Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari waktu itu melontarkan tentang resolusi jihad, yang kemudian ada tafsiran politis yang mungkin itu juga dipolitisasi oleh beberapa oknum kekuasaan, ya, penguasa, ya biasalah, kita ngomong lepas aja ini kan. Iya, betul. Apakah memang itu murni dari gerakan kaum pesantren atau memang ini dari unsur unsur militer dan sebagainya. Tapi yang namanya sejarah ketika itu dibukukan, ya sekali lagi itu akan sangat sulit untuk bisa kita katakan murni kecuali sebagai seorang pelaku sejarah murni. Ya. Nah, ini materi ini kemarin saya bikin itu, ya, Ya, Kang. Assalamualaikum, Kang Solah. Ya. Kang Solah, Assalamualaikum. Nah, dengan perjuangan, halo, on lagi ini? Ya, dengar suaranya. Oke, lanjut Kang. Jadi saat mbah-mbah kita dulu pada proses perjuangan itu melakukan perlawanan penjajahan Belanda, Jepang, itu hanya bermodalkan salah satunya itu menggunakan radio, itu ya, untuk mendapatkan akses informasi dari pemerintah yang saat itu dipimpin oleh seorang revolusioner, Presiden Soekarno. Nah, kemudian berlanjut pada konteks tahap berikutnya pasca 45, boomer itu diidentikan dengan generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri, dianggap sebagai lama yang punya pengalaman hidup. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena saat itu pasca kemerdekaan itu orang sedang mulai melakukan adaptasi dan membutuhkan sebuah kekompakan. Nah, membutuhkan kekompakan untuk hidup bersama. Kalau dalam konsep perjuangannya Nelson Mandela dengan konsep KVD, ya, basis komunitas, ini terjadi, sehingga kenapa ketika mohon maaf meletus gerakan pengkhianatan G13 PKI itu, ya, banyak orang kemudian mempunyai semangat yang sama secara emosional, didorong untuk melakukan pembelaan bahwa negara ini dipecah belah. Nah, kemudian tarikan kemerdekaan ini juga masih saya hubungkan atau saya iriskan dengan namanya teknologi, bahwa generasi X tahun 65 yang lahir tahun 65 sampai 80, nah ini saya di sini nih, saya lahir tahun 78. Umur tahun berapa, Bung Duh? Saya 89, Kang. Nah, generasi X itu maksud saya, ini awal dari penggunaan PC. Saya tahu dulu waktu menggunakan PC komputer itu, saya waktu masih di Lombok itu. Komputer masih PC, televisi TV kabel, kemudian pakai parabola, dan internet itu masih bisa dihitung orang yang menggunakan internet. Jadi mungkin ya orang memang hidup bergaya mewah itu yang pakai internet, ya pakai HP. Saya masih ingat
kemudian penyimpanan data masih pakai floppy disk ya, disket ya. MTV dan video game sangat digemar saat itu. Yang dianggap gaul ya seperti itu. Nah, generasi X ini terkenal sebagai pekerja keras dan ulet. Mudah-mudahan saya termasuk keras dan ulet ya. Amin, amin, amin. Keras dan ulet juga menghasilkan. Nah, kemudian yang berikutnya setelah generasi Y, panjenengannya ya 89 ya. Tahun 81 sampai 94. Nah, Ya. ini masuk kategori generasi milenial. Jadi Om Uduh nih generasi milenial nih. Amin. Generasi ini melahirkan orang yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Tipe generasi yang menyukai hal yang simpel. Makanya kayak Mas Uduh itu bikin lembaga NHSC itu kan. Kemudian lembaga kursus dan sebagainya. Ini kan betul-betul kreatif tuh ya. Bukan berarti bukan bermaksud menafikan generasi yang lain, tidak. Cuma ini kajian secara makro. Kemudian generasi Z. Nah, nanti kita akan fokus ke generasi Y, generasi milenial. Nah, tapi ingat pasca Y itu juga ada generasi Z, yaitu disebut juga dengan I generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, multitasking ya. Seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Kemudian ada generasi Alpha yang lahir tahun 2011 sampai 2025. Generasi yang lahir sudah generasi Z, lahir dari generasi X. Nah, kalau saya kan generasi X, nah ini anak-anak saya nih, ada yang di sini nih, ada yang generasi Z sama generasi Alpha. Nah, generasi yang sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan belajar rata-rata orang. Nah, yang berikutnya saya coba memberikan sodoran tentang pengertian merdeka ini. Ini saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tadi saya bahas tentang generasi klasifikasi generasi, ada milenial juga. Nah, sekarang saya menyodorkan tentang pengertian merdeka yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka itu, sebelum ke arah kemerdekaan, merdeka itu ya secara adjektif, secara kata sifat itu ya, adjektif ya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ya mungkin bisa dikatakan bebas lah. Contohnya merdeka dari tuntutan penjara seumur hidup. Nah, ini kata sifat. Bebas. Yang kedua ada bebas dari penghambaan ya, penjajahan dan sebagainya. Kemudian berdiri sendiri. Nah, kemudian tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Dan yang kelima adalah leluasa. Nah, ini bukan makna. Arti kata merdeka yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada juga pengertian merdeka menurut Pak Ade Komarudin yang saya kutip itu, ya merdeka terbebas dari kemiskinan, merdeka terbebas dari kebodohan, merdeka dari sikap masyarakat secara umum yang diskriminatif. Nah, kalau secara teritorial dulu kan rebutan bukan rebutan ya. Kita dijajah oleh Jepang, Belanda karena mereka ingin menguasai tanah air Indonesia. Nah, itu kan bicara konteks teritorial. Nah, kalau hari ini secara teritorial kita sudah selesai. Secara kedaulatan kita sudah merdeka, tetapi dalam konteks mengisi kemerdekaan ini, nah ini yang kita belum leluasa karena kita belum leluasa, kita belum bebas sebebas-bebasnya secara totalitas. Karena masih terikat dengan sistem perpolitikan internasional dan ini tidak bisa kita pungkiri. Namun proses ke arah kebebasan kemerdekaan sesungguhnya ini sedang berjalan. Nah, kemudian makna merdeka di masa sekarang itu ya bagaimana caranya kita sebagai generasi penerus bangsa khususnya milenial ini ya, milenial kemudian yang generasi generasi Z, generasi I generation ya, kemudian sama generasi Alpha ini, itu bisa betul-betul mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif. Selain itu, kegiatan yang mampu membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik
kita tahulah hari ini, kalau saya mohon maaf, saya kecimpung di dunia aktivitas kemahasiswaan ya, di aktivis mahasiswa itu dari tahun 97. Dan rupanya apa yang akan saya sampaikan ini juga sama dengan yang pernah disampaikan oleh beberapa tokoh. Jadi saya mengutip itu secara tidak langsung bahwa Indonesia ini negara yang kaya dengan budaya tuh ya. Jadi secara ikatan emosional itu isu SARA itu menjadi sangat manifest, sangat manifest itu yang artinya kadang-kadang itu bisa aja konflik berasas apa bukan asas ya, berdasarkan isu SARA ini menjadi sangat sensitif banget dan sangat manifest itu, dan kadang itu menjadi apa sih, jadi project oleh oknum tertentu untuk digunakan dalam konteks kepentingan. Nah, kepentingan. Makanya sangat penting bagi kita untuk melakukan pendewasaan dalam memahami tentang SARA ini. Nah, gitu. Contohnya bisa berkarya untuk masyarakat, bergotong royong, berjuang, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, yang terpenting adalah mencintai keragaman ada di Indonesia. Tadi Mas Unduh minta untuk dibahas masalah kebangsaan, ya saya serempet sedikit aja. Tapi itu juga sangat penting karena bicara nasionalisme itu kita harus menyatakan bahwa kita semua ini adalah warga bangsa Indonesia. Kalau bicara kebangsaan nasional itu ya warga bangsa Indonesia. Tetapi kalau bicara suku bangsa itu banyak. Suku itu kan cabang-cabang ya. Jadi dibedakan, ya kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, tapi secara kebangsaan yang utuh ya bangsa Indonesia. Jadi kita harus mengatakan, meyakinkan kepada diri kita sendiri, kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, bahwa kita adalah bangsa Indonesia, warga Indonesia yang, nah, yangnya ini nih, yang kebetulan bersuku Jawa, beragama Islam. Ya kalau saya, Mas Unduh, sukunya apa Mas Unduh? Jawa. Saya ini warga Indonesia yang kebetulan beragama Islam, bersuku Jawa, gitu ya. Dan kebetulan rambut saya lurus, nah, itu kan. Kebetulan kulit saya itu sawo matang. Ketika kita menyatakan pada orang lain, misal ada kawan saya namanya Viken. Viken itu ya orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, kemudian bersuku Alor, ya bersuku bangsa Alor, bahasa juga bahasa Alor. Nah, gitu loh. Meskipun wajahnya itu ya mirip orang Portugis, nah gitu loh. Jadi ini yang konsep ini yang harus kita perkuat. Sebab apa? Kita harus belajar pada banyak kasus. Yang harus kita akui itu Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, kemudian agama, ras, bahasa, itu ya, ribuan itu ya. Hidup dalam satu negara, meskipun kita di antara pulau-pulau. Gitu. Nah, ketika ada kedamaian ini, itu yang sangat luar biasa. Beda halnya ketika dengan contoh kasus yang tadi saya singgung di awal, yang sangat miris sesungguhnya, seperti di Timur Tengah itu ya, di Arab itu ya satu pulau, ya kan, satu agama, satu budaya. Kenapa kok di sana terjadi konflik? Nah ini loh, makanya kita harus mendukung, apa niat baik dari tujuan para dari tokoh-tokoh negara kita ya, tokoh-tokoh bangsa kita ini. Wah, ayolah kita yang kebetulan beragama Islam ini kita perkuat wacana, kemudian kampanye tentang Islam Nusantara, kemudian bererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Kata saudara itu kan kalau kita pisah itu menjadi dua suku kata, udara, nek bahasa Jawa lho, udara lho, berarti yang kita isep, yang kita hirup itu ya udara yang sama. Yang dihirup udara yang sama, yang ngapain kita ribut-ribut kan begitu ya? Iya, begitu. Nah, kemudian pengertian merdeka tadi ada
yang ingin saya sampaikan adalah statement dari Presiden Soekarno ya waktu pidato pada tanggal 17 Agustus tahun 65 bahwa berdikari atau berdiri atas kaki sendiri itu sangat penting. Nah, saat itu kenapa beliau mengatakan itu? Karena ada dua blok negara-negara nih yang kemudian ada gerakan non blok gitu ya. Nah, kita tidak ngeblok ke sana, nggak ngeblok ke barat, nggak ngeblok ke timur. Barat menggunakan paham kapitalisme, timur sosialisme, dan ini yang kemudian diramu oleh Presiden Soekarno dengan namanya Pancasila. Nah, 3 prinsip yang dibangun saat itu. Nah, kenapa kok ada berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan? Karena memang latar belakang yang ada saat itu adalah secara politik kita masih dibidik sana kemari. Kita harus berani membuka sejarah ke belakang bahwa kita tuh sangat zaman Soekarno itu yang namanya CIA itu ya. Oh, pintar itu lihai. Nah, kebetulan John F. Kennedy itu kan ya sahabatnya Soekarno toh. Dan kita tahulah cerita itu kenapa John F. Kennedy harus meninggal dengan kondisi yang naas gitu ya. Beliau ditembak mati oleh seorang yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian secara ekonomi karena kepentingan kapitalisme waktu itu mendorong prinsip developmentalism. Nah, kita jangan sampai kita punya utang sebisa mungkin waktu itu. Nah, tapi kan namanya kepentingan politik di luar sana itu lebih kencang. Dan secara kebudayaan kita jangan sampai kehilangan identitas. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah mengatakan, kalau Anda menjadi seorang yang beragama Islam, jadilah orang Indonesia yang Islam. Jangan orang Islam yang ke Araban. Kalau Anda menjadi seorang Hindu, jadilah orang Hindu yang Indonesia, jangan seperti orang India. Kalau Anda seorang Nasrani, jadilah Nasrani Indonesia, jangan seperti orang Yahudi. Israel ke Yahudi, saya lupa waktu itu. Nah, beliau itu sudah sangat visioner waktu itu. Saya akui hebat beliau sekarang. Nah, geser sekarang pada pengertian kemerdekaan. Nah, ini kalau sudah ngomong kemerdekaan itu ada awalan ke dan an itu menjadi kata benda nominal. Itu keadaan atau hal. Keadaan atau hal berdiri sendiri. Artinya secara faktual kaum milenial nih ya harus bebas, lepas, tidak terjajah dan sebagainya. Cuma pertanyaannya, bebas dari apa? Bebas dari siapa? Mengapa harus bebas? Nah, bagaimana cara untuk bebas? Nah, ini kan perlu difikirkan ini loh. Nah, hari ini kita tidak bisa lepas dari namanya era digital. Nah, apa bebas sebebas-bebasnya? Lepas semau gue tanpa kontrol yang akhirnya menimbulkan konflik yang di awal di dunia digital. Dan ini sudah sangat banyak terjadi. Kenapa ada cybercrime? Kemudian ada banyak pasti cyber yang memang itu arahnya untuk melawan informasi hoax, melawan terorisme, radikalisme. Dan ini seperti terorisme, radikalisme, kemudian perundungan atau bullying, kemudian ada penipuan. Ini kan sangat tidak Pancasilais ini. Sangat tidak Pancasilais. Saya juga nggak ngerti nih, kalau milenial ini paham dengan Pancasila apa enggak. Itu kalau dulu zaman saya itu masih ingat pendidikan P4, pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 ada 36 butir-butir Pancasila. Nah, lantas ini saya sodorkan kepada teman-teman di sini mengapa milenial harus Pancasilais di era digital. Karena dalam konteks keindonesiaan sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau zaman dulu, zaman tradisionalis tahun 20 yang lahir tahun 1922 sampai 1945 untuk bermain dunia gelombang atletik lah saya katakan, itu kan pakai radio. Satu radio itu dirobong puluhan orang. Kita ingat coba kalau yang ingat nonton film G13 PKI itu atau perang serangan umum 1 Maret itu loh. Itu kan ada ya gambaran tentang bagaimana orang-orang itu untuk mendapatkan informasi aja harus berbondong-bondong ke seorang
juragan atau ke warung yang punya radio hanya untuk mendengarkan informasi. Hari ini gadget yang kita pakai ini itu sudah hampir setiap orang tuh mah gadget. Bahkan Betul. satu orang bisa punya lebih 2 atau 3. Om udah punya berapa Om? Apa gadget kantor, Kang? Untuk nona pertama 1, nyonya kedua ini. Canda Om. Iya, siap-siap, Kang. Santai saja. Monggo. Kopinya diseruput dulu Om. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo. Nah lanjut. Ini fakta yang berikutnya nih. Indonesia dalam keagamaan. Itu penduduk katakanlah hari ini itu 266 juta jiwa. Laju pertumbuhan itu setiap tahun ya 1,31%. Suku bangsa ada 1.331. Agama itu 6 yang diakui oleh negara. Belum yang tidak beragama itu kan. Yang kepercayaan dan sebagainya lah ya. Ada juga nih yang kepercayaan 200. Kalian kepercayaan 245. Bahasa daerah itu 716. Nah, partai politik ada 20. Bayangkan ini 266 juta jiwa. Kalau ini dirawat benar-benar, nah ini betul-betul sebuah rahmat. Maka dari itu Gus Dur almarhum almarhumullah itu mengatakan jika perbedaan adalah rahmat, kenapa manusia di negeri ini berebut untuk membencinya? Nah ini loh yang sangat sensitif. Ini wajar kita berbeda iya, tapi ya jangan kita paksakan untuk sama, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, bayangkan loh dunia ini isinya air semua. Udahlah kanan kiri depan belakang atas bawah air semua. Apa yang mau kita sombongkan coba? Atau isinya itu langit semua, atau isinya itu api semua, coba bayangkan. Apa sih? Orang itu bisa sombong karena apa? Karena dia di tengah-tengah manusia. Ngono baik. Betul. Nah itu loh logikanya seperti itu. Makanya oke lah, sekali-kali naik gunung, di atas bukit merenung, kita ada di bawah. Oh ya Allah, ternyata kita sendirian di sini. Kita mau sombong sama siapa? Coba Om Undo ya, kalau kita sedang berada di tengah laut sendiri aja, nganggo apa? Beban itu ya. Aku harus sombong harus apa ya? Tiba-tiba ada ikan hiu datang silaturahim kepada kita ya. Atau kita tengah hutan tiba-tiba ada bawok datang, ada genderuwo datang. Ya, yang kita sombongin. Nah, oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dalam ranah digital ini hati-hati banget ini. Apalagi ya ini gadget ini setan gepeng kalau nggak dirawat belum jadi setan. Kayaknya ada budaya digital yang baik lah sebagai wujud kewarganegaraan ya dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif formal di mana komisi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan kewajiban itu ya. Nah kemudian yang berikutnya karena kita di dunia digital maka secara substansial tentang nilai Pancasila ini tentang ketuhanan yang Maha Esa sila pertama ini ya intinya adalah cinta kasih. Ayolah ini yang hampir punah terjadi. Oh ya menghormati agama dan ibadah orang lain, tidak melakukan perundungan, bullying itu ya nggak perlu. Ngapain nyembah-nyembah ini, waduh, kita akhirnya lama-lama mengambil apa sih tupoksinya malaikat itu ya lucu nih. Kemudian nilai sila kedua itu kemanusiaan adil dan beradab intinya adalah setara. Kita sama lah, jangan merasa paling tinggi. Dan kita juga nggak boleh merasa inferior, merasa rendah diri. Merasa inferior dengan or itu beda ya. Kalau orang Jawa itu asor itu beda. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di awal dari persatuan dalam keluarga, kakak beradik, ya tiap hari anak-anak kita itu berantem. Kita ajari mereka memberikan solusi, membuat solusi bagaimana. Kemudian yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ya inti adalah demokratis. Bareng-bareng diakuinya kebebasan berekspresi ini ya jangan
dan lantas dianggap itu bebas dewe, enggak itu. Kemudian yang kelima adalah gotong royong. Ini adalah nilai substansi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya itu nanti bisa dipelajari sendirilah. Ini Mas Agus Roso ini tokoh muda ini mau masuk nanti saya Sudah kebanyakan masuk Kang malah Kang. ya nggak enak kalau saya lama-lama nanti. Saya pikir begitu Om Unduh ya. Gimana Kang? Saya pikir begitu dulu. Ya, siap. Ya, Ya. pun Nanti kalau ada kita salah. perbanyak diskusi insya Allah Kang. Ya. Ya, Oh, terima kasih Kang Soleh atas waktunya dan kita sambung langsung untuk mempersingkat waktu yaitu pemateri kedua. Ini sudah masuk Kang Agus Roso. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Kang Agus. Selamat malam. Alhamdulillah sehat dengan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah muka makin fresh nih karena mendekati pernikahan apa ya. Amin. Ya semoga lancar ya. Moga waktu dan tempat kami persilakan kan durasi kurang lebih setengah jam. Nanti kita tepat 8:30 kita tepat ada diskusi, kita sharing untuk bisa memperuncing atau mempertajam tentang tema di kesempatan yang baik ini. Moga Kang Agus bisa untuk mempresentasikan apa yang sudah dipersiapkan. Oke. Itu udah dikirim kan? Nah, Sampun. Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih waktunya pada sahabat Unduh, terutama di NHSC yang sudah memberikan waktunya kepada saya khususnya untuk berbagi rembuk gitu kira-kira. Karena saya dengar tadi itu cukup komprehensif ya apa yang disampaikan oleh narasumber pertama, dan ini menggambarkan bahwa ternyata walaupun kelahiran old, tapi apa yang disiapkan itu anak-anak milenial. Daripada ini anak milenial tapi nggak keren-keren sama sekali gitu kira-kira. Gitu. Oke. Ini bukan punya saya kayaknya ya. Oh gitu. Salah slide sebentar. Ini kok radikalisme. Sebentar Kang. Sebentar, saya cek sebentar ya. Siap. Ya, monggo untuk bisa di preambul dulu Kang. Ini sambil saya buka datanya Kang. Oke. Sangat menarik ya karena saya dengar tadi juga cukup komprehensif, bahkan sudah membahas terkait dengan generasi X, generasi Y, bahkan generasi Alpha ya. Itu udah selesai lah, saya pikir. Jadi kalau temanya kan terkait dengan bagaimana anak-anak milenial ini memaknai tentang radikalisme, tentang Indonesia merdeka gitu kira-kira. Kalau yang ingin saya sampaikan begini, bahwa sebenarnya anak-anak muda hari ini itu disrupsi terkait dengan ide dan gagasan apa yang sudah diproklamirkan oleh sang proklamator, bahwa perlu kita ingat sang proklamator itu hanya menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kira-kira begitu. Sehingga tanggung jawab dan tugas kita sebagai generasi bangsa adalah bagaimana menghantarkan kemerdekaan itu ke dalam gerbang kemerdekaan, tidak lagi di luar gerbang kemerdekaan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, gimana Mas? Next. Lanjut. Biar saya juga sekalian buka juga. Sudah? Udah kelihatan di layar? Kelihatan. Oke, monggo. Oke, next. Lanjut slide-nya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, karena tadi juga udah cukup gamblang ya terkait dengan beberapa spesifikasi terkait dengan bagaimana sih kita memahami generasi milenial hari ini. Beberapa hal yang disampaikan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir di tahun 1981 sampai 1994. Nah, berarti kalau melihat ini, berarti saya itu termasuk generasi milenial. Kemudian bagaimana sih generasi milenial ini? Generasi milenial adalah generasi yang dekat dengan internet, di mana ada masa transisi dari zaman analog menuju teknologi. Itu adalah generasi milenial. Sehingga
generasi milenial adalah generasi yang memiliki banyak potensi, generasi yang sangat luar biasa, dan generasi yang dalam kehidupan itu sudah memiliki prototipnya. Kemudian generasi milenial adalah generasi yang suka membaca. Perlu diingat bahwa Indonesia adalah literasinya itu sangat minim banget. Jadi dari 62 negara, Indonesia ini nomor 2 dari belakang. Itu sangat miris. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi milenial untuk mendorong generasi-generasi yang lain bahwa membaca adalah cerminan kita. Dengan membaca kita akan melihat dunia. Kemudian selanjutnya, generasi milenial adalah generasi yang suka mengembangkan diri. Generasi yang ingin melampaui batas. Bahwa generasi milenial adalah generasi yang mempunyai banyak skill, mempunyai banyak potensi yang harus dikembangkan dan harus didesain mulai hari ini. Kemudian selanjutnya bahwa diakui ataupun tidak, generasi milenial secara pendidikan, secara akademik, mempunyai porsi yang lebih besar dan porsi yang lebih tinggi. Misalkan kalau dulu kita itu orang tua kita atau kakak-kakak kita yang lahir di era 70-an atau di era 80 misalkan. Mereka masih punya pemikiran bahwa pendidikan itu yang penting bisa baca dan bisa nulis. Setelah itu selesai. Nah, generasi milenial ini bisa melampaui itu semua. Bahkan hari ini banyak dokter-dokter atau banyak pemikir-pemikir ulung yang lahir dari generasi-generasi milenial. Misalkan startup juga Bukalapak. Bukalapak itu juga yang mendesain dan melahirkan juga anak-anak milenial. Sehingga generasi milenial memiliki pendidikan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Di sisi lain, generasi milenial juga generasi yang ego. Jadi ingin memiliki keakuan gitu loh. Misalkan hari ini anak-anak milenial itu suka ngepost di Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter. Dia ingin diakui bahwa keberadaannya itu ada gitu. Kemudian selanjutnya anak-anak milenial ini juga sangat peduli dengan lingkungan. Bahkan mereka itu suka melakukan amal gitu. Hal yang paling mudah untuk mengakomodir anak-anak milenial adalah mengumpulkan mereka, kemudian kita lakukan suatu gerakan, tidak hanya desain dan tidak hanya teori, tapi langsung ke praktek. Misalkan terjadi suatu gempa dulu, misalkan Gunung Merapi meletus misalkan. Itu banyak-banyak anak-anak milenial yang lahir menjadi relawan, melakukan penggalangan dana, membuat posko, mendistribusikan sembako, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan yang belum jauh misalkan bencana yang terjadi di Sulawesi misalkan. Banyak anak-anak milenial yang hadir di situ memberikan sumbangsihnya. Atau yang terdekat ini adalah COVID misalkan. Banyak anak-anak milenial yang menjadi relawan, menjadi tracer, kemudian menjadi relawan sebagai penjemput misalkan, atau misalkan menjadi terlibat dalam pemulasaran jenazah misalkan. Anak-anak milenial ini terlibat di dalamnya karena mereka berpikiran bahwa dengan semakin banyaknya aktivitas yang dia lakukan, maka keakuannya itu akan diakui. Kalau misalkan kita mempelajari tentang teorinya, agak lupa saya, terkait dengan keakuannya, maka generasi milenial ini sangat mumpuni gitu. Nah, di sisi lain, generasi milenial ini memiliki beberapa tantangan yang cukup luar biasa. Semisal hari ini generasi milenial itu tidak peka atau tidak respect terhadap organisasi. Tidak seperti generasi sebelum kita. Bahkan kalau kita mengutip dalam flashback ke sejarah, 1908, 1928, 1934, 1945, 1966, 1974, kemudian sampai reformasi,
itu anak-anak muda semua, anak-anak yang hidup di dua zaman, sehingga mereka mempunyai spirit dan mempunyai keinginan yang sangat luar biasa dalam berorganisasi. Namun menjadi tantangan bagi kita hari ini, bagi generasi milenial, bagaimana organisasi ini tetap tumbuh dan tetap hidup gitu, dan tetap eksis. Karena anak-anak milenial ini boring, bosen, mereka hanya ingin jalan-jalan, kemudian hiburan. Disadari ataupun tidak, anak-anak milenial itu lebih suka seperti itu. Bahkan hari ini misalkan anak-anak milenial juga lebih suka kerja, misalkan work for home, kemudian kerja yang santai, tidak ditekan oleh siapapun, tapi anak-anak milenial juga komitmen dengan pekerjaan yang dia lakukan agar selesai, memiliki tanggung jawab yang cukup luar biasa. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi, bahwa anak-anak milenial ini hidup dalam teknologi gitu. Jadi ketika kita tidak mengikuti teknologi dan perkembangan zaman, maka kita akan tergerus, maka kita juga akan hilang. Sehingga mau nggak mau, anak-anak milenial yang hidup di era teknologi harus mau mempelajari dan harus mampu menguasai bagaimana teknologi hari ini berkembang. Karena banyak juga anak-anak milenial yang misalkan hari ini menjadi buzzer misalkan, hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan oleh pemerintah. Itu juga bagian dari apa yang dilakukan oleh anak-anak milenial. Selanjutnya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa anak-anak milenial memiliki pendidikan yang tinggi. Di sisi lain, secara pendidikan mereka tinggi, namun pengalaman mereka juga lemah karena disibukkan dengan aktivitas mereka sebagai akademis misalkan, sehingga jarang bersentuhan dengan masyarakat. Maka ada kolaborasi, sehingga anak-anak hari ini harusnya berkolaborasi dengan semua orang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian bagaimana sih generasi-generasi milenial memaknai kemerdekaan hari ini? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika Bung Karno, sang proklamator kita, hanya menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan, maka anak-anak hari ini atau generasi hari ini adalah menghantarkan bagaimana kemerdekaan itu bisa masuk ke dalam pintu gerbang, bukan lagi di luar gerbang kemerdekaan, atau hanya dihantarkan ke depan gerbang kemerdekaan. Maka yang dilakukan oleh anak-anak hari ini salah satunya adalah mengabdikan diri ke masyarakat. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat. Mereka ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan ide dan gagasannya untuk masyarakat. Kemudian anak-anak milenial juga, saya selain kita melihat minus misalkan, bahwa anak-anak milenial hari ini lebih mensupport atau mendukung bagaimana produk lokal itu bisa naik gitu, memiliki harga yang lebih baik. Ada startup, Gojek itu juga lahir dari anak-anak Indonesia dan anak-anak milenial yang terlibat di dalamnya. Kemudian selanjutnya anak-anak milenial juga terlibat dalam memajukan bagaimana sektor pendidikan ini mampu tersebar. Apalagi hari ini teknologi yang cukup masif ya, semua orang bisa mengakses. Salah satunya hari ini misalkan lembaga NHSC melakukan edukasi walaupun tidak formal, bukan SD, SMP, tapi mampu memberikan ruang atau wilayah kepada kita khususnya untuk memberikan ide dan gagasan apa sih yang sebenarnya diinginkan dan apa sih yang ingin dituju oleh bangsa dan negara, sehingga pendidikan menjadi berkualitas. Yang selanjutnya, anak-anak milenial dengan teknologi mereka juga mampu mengenalkan budaya kepada dunia. Kemudian anak-anak milenial juga saling menghormati saya lihat kalau anak-anak milenial itu lebih toleran, lebih moderat, mampu berbaur dengan siapapun, tidak eksklusif, tapi mereka mampu membuka ruang kepada siapapun untuk berbagi gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh sang proklamator oleh anak-anak milenial, bahwa kita memaknai kemerdekaan itu tidak hanya euforia, tidak hanya lomba tumpeng atau lomba tarik tambang atau lomba balap karung misalkan. Anak-anak milenial ketika memaknai kemerdekaan, saya pikir harus meningkatkan literasi yang cukup baik lah. Karena generasi hari ini adalah cerminan bangsa di masa depan. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak milenial ini suka atau lebih domain terlibat menjadi seorang relawan sosial. Entah itu relawan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat, relawan yang mendesain konsep, menjadi distributor, bagaimana tujuan cita-cita bangsa negara ini mampu terwujud gitu. Kemudian anak-anak milenial karena dia lahir dengan teknologi, masa transisi antara analog kemudian menjadi teknologi, maka dia harus menggunakan medsos yang baik. Karena kalau dulu ada peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Hari ini berbeda, bahwa medsosmu adalah harimaumu. Sehingga gunakanlah medsos dengan sebaik-baik mungkin. Karena membedakan yang hoax, mana yang benar, mana yang hoax, ini juga membingungkan ketika kita melihat di media. Maka kemudian anak-anak milenial harus mampu memfilter apa yang seharusnya disebar dan apa yang tidak boleh disebar. Sehingga medsos yang menjadi ruang publik untuk kita semua mampu terfilter gitu. Sehingga tidak semua berita dieksplor. Misalkan apapun yang kita lakukan kita share. Karena belum tentu itu tadi, apa yang kita share atau apa yang kita posting itu juga benar gitu. Karena asumsi orang itu pasti akan berbeda dengan apa yang dia lihat. Kira-kira gitu ya, Kang Hendri, Mas Hendri, sebagai pemicu diskusi kita malam ini, biar kalau saya menyampaikan materi, saya pikir peserta di forum ini lebih jago lah, dan secara pengalaman juga lebih banyak. Jadi kita ingin sharing aja, minimal itu menjadi pemicu diskusi dialektika malam ini. Apalagi di sini ada Mas Eko, wartawan senior. Selain jadi wartawan senior, beliau juga senior dalam bidang hal advokasi, pengumpulan massa. Mereka juga lebih paham. Jadi dengan adanya ini, saya kira menjadi pemicu ya. Apalagi di sini juga ada Pak Amiruddin yang dulu pernah menjadi kepala dinas pendidikan di Kabupaten Kebumen. Kiranya itu dari saya. Kita lanjut dengan sharing dan diskusi. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kang. Terima kasih pada Kang Agus Roso dan Kang Solah yang sudah memaparkan bagaimana beliau memaparkan tentang representasi atau reinterpretasi makna kemerdekaan bagi generasi milenial di kesempatan yang baik ini. Bagi peserta yang ingin sharing-sharing, yang ingin bertanya, silakan saya memberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber. Pada malam hari ini, mari kita kerucutkan, mari kita perdalam, dan mari kita temui makna dan substansinya. Tentunya tidak hanya makna dan substansinya saja, tapi kita juga bisa mencari solusi-solusi terkait tantangan-tantangan ke depan bagi generasi milenial dalam memaknai kemerdekaan di setiap tahunnya tidak tergerus oleh globalisasi. Satu pertanyaan dulu dari saya mungkin untuk Kang Solah sama Kang Agus. Untuk peserta lain yang mau bertanya silakan chat ke kami, cukup sebutkan nama, nanti akan kami persilakan untuk bertanya langsung dengan kedua pemateri. Ya, ada pertanyaan yang pertama yaitu kita tahu bahwa infiltrasi secara konvensional yaitu perang dengan agresi mengangkat senjata itu dulu. Peperangan itu secara tradisional yaitu dengan agresi militer. Itu dulu secara agresi militer yaitu mengangkat senjata. Tapi sekarang kita sadar bahwa peperangan
terkikisnya ideologi anak muda sekarang itu bukan hanya sebatas pada senjata dan itu konvensional, tapi secara modern sekarang semua itu anak-anak muda sekarang itu secara ideologi tentang nasionalisme, bela negara dalam memahami pilar-pilar kebangsaan dan tentunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memaknai kemerdekaan itu kita sangat terasa begitu terkikis sekarang. Bahkan nyuwun sewu bahwa kita menyadari secara moral, secara etika, mereka itu sudah mulai turun. Walaupun secara kemampuan di atas rata-rata daripada generasi-generasi sebelumnya, tapi secara moral itu mereka lebih hebat dibandingkan generasi sekarang. Mereka itu zaman yang orang-orang kelahiran tahun 60-an, 70-an. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita membentengi? Solusi apa yang tepat kita membentengi untuk generasi milenial dengan tantangan-tantangan yang saya kira ini tantangan yang substantif ini. Tidak kasar, tidak kelihatan. Ini adalah bagian dari infiltrasi ideologi-ideologi yang membuat anak-anak kita, generasi milenial itu begitu kurang memaknai dengan adanya kemerdekaan. Kalau dimaknai secara seremonial mereka memaknai, tapi memaknai yang secara komprehensif dan sistematis itu saya yakin belum ada. Atau contoh kayak renungan atau mungkin sebatas hal-hal apa, apalagi sekarang ditambah lagi dengan yang sekolah itu sekarang daring. Kalau tidak daring pun saya yakin sekolah itu Bapak Ibu guru punya kemasan-kemasan indah, kemasan-kemasan untuk menanamkan ideologi-ideologi kebangsaan kepada mereka. Tapi sekarang sekolah saja daring, bagaimana bisa secara optimal, itulah. Nah, saya butuh masukan nih dari Kang Agus sama Kang Solah terkait dengan salah satu tantangan yang secara substansif untuk anak-anak kita ke depan. Itu pertanyaan dari saya. Monggo, siapa dulu monggo? Kami persilakan Kang Agus dan Kang Solah. Ya. Saya aja dulu kayaknya yang lebih mudah. Jadi nanti kalau kurang biar ditambahin gitu sama yang tua. Oke, ya semoga Kang Agus dulu. Nanti yang saya untuk peserta yang lain silakan bisa diskusi, kita sharing. Tentunya diskusi dan sharing kita ini menjadi bagian dari amal kita memikirkan nasib bangsa kita ke depan. Sekarang kita masih nyaman, tapi kita tidak tahu 20-30 tahun yang akan datang. Apakah anak-anak kita dan cucu-cucu kita masih nyaman menikmati kemerdekaan atau bisa bisa beralih ke perpecahan-perpecahan disintegrasi. Silakan monggo. Oke. Saya dulu izin senior. Monggo Kang Agus. Oke. Jadi sebenarnya ada dua hal yang dipertanyakan ini oleh Kang Unduh ya, selaku moderator. Yang pertama terkait dengan ideologisasi, yang kedua terkait dengan karakter sebenarnya. Kan gitu. Nah, terkait dengan ideologi, bisa kita lakukan walaupun pendidikan hari ini adalah pendidikan menggunakan daring. Tapi disadari ataupun tidak bahwa apa yang tadi saya sampaikan, anak-anak milenial hari ini adalah anak-anak yang dekat dengan teknologi, anak-anak yang hidup dengan teknologi. Bahkan kalau dalam riset Alfara itu sekitar 8 jam sampai 9 jam anak-anak itu menghabiskan waktu hanya untuk pegang medsos gitu loh, menggunakan teknologi di HP-nya. Entah itu hanya sekedar lihat-lihat WhatsApp, atau dia hanya buka Instagram, Facebook, Twitter, snap video misalkan. Mereka sangat berdekatan dengan teknologi, sehingga ketika kita berbicara terkait dengan ideologisasi di awal, karena tadi ada bahasa bahwa menurunnya ideologi yang diterima oleh generasi hari ini. Saya pikir pendidik itu kan tidak harus guru formil ya yang di sekolah. Kita juga bisa kan begitu. Kita bisa melakukan video visualisasi, memperbanyak video-video entah itu tentang kebinekaan, tentang Pancasila, ataupun tentang apa kebinekaan misalkan. Kita bisa melakukan itu dengan menggunakan video visualisasi. Nah, di situ kita butuh yang namanya influencer, gitu kan. Sehingga apa yang kita sampaikan ini mampu terserap oleh generasi hari ini. Karena anak-anak hari ini itu lebih suka mendengar, lebih suka melihat daripada hanya mendengarkan.
Karena kita itu bukan dilahirkan menjadi seorang pengingat yang baik. Karena ngomong pengingat ini kan tergantung individu masing-masing. Maka hal yang paling efektif dalam melakukan ideologisasi kepada generasi hari ini adalah menggunakan video visualisasi, dilakukan sebanyak-banyak mungkin. Dengan menggunakan influencer juga yang baik. Atau kita juga bisa bekerja sama dengan selebgram atau dengan YouTuber-YouTuber yang sudah keren gitu. Berapa sih anggaran hanya untuk melakukan itu? Misalkan BPIP misalkan itu bekerja sama dengan Deddy Corbuzier misalkan, atau pemerintah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan NHSC untuk membuat video visualisasi yang baik, yang bagus, yang mampu diterima oleh masyarakat itu. Itu juga bisa dilakukan. Itu yang terkait dengan ideologi. Yang kedua terkait dengan karakter. Memang kita juga kesusahan ketika kita melakukan karakteristik generasi hari ini dengan hanya kita melakukan daring gitu. Karena kalau dalam tholabul ilmi belajar itu kan kita harus bertemu dengan gurunya, melakukan hal-hal yang baik terhadap guru agar kita mendapatkan berkah. Itu juga sangat-sangat minim gitu kan. Tapi sebenarnya itu juga dilakukan oleh misalkan kalau yang sudah agak populer misalkan di kalangan Islam ada Gus Baha, mereka juga melakukan video visualisasi yang dilakukan oleh para pengikutnya, membuat konten-konten yang menarik, membuat konten-konten yang bermakna yang kemudian di-share. Maka di sini kita butuh yang namanya influencer atau bahasanya tim IT gitu, agar video yang kita buat atau karya yang kita buat ini mampu terserap gitu. Karena ketika ngomong, walaupun secara karakter ya itu susah, tapi saya pikir lambat laun ketika generasi kita hari ini sering melihat video, melihat misalkan video di YouTube atau video di Facebook atau di Instagram dengan durasi yang sangat pendek, mereka juga lama-lama akan tersugesti, akan tertanam terinternalisasi dalam pemikirannya bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar akan menyesuaikan gitu. Karena ketika ngomong ideologi dan karakter adalah dua hal yang saya pikir memang kalau kita berpikir di era dulu mendoktrin kader atau membentuk karakter kader itu harus bertemu dan bertatap muka. Tapi perkembangan zaman dengan adanya teknologi yang semakin canggih, apa salahnya sih kita melakukan video visualisasi dengan bekerja sama dengan influencer yang cukup kompetitif gitu. Gitu kira-kira Kang. Ya. Terima kasih Kang Agus. Monggo dilanjut Kang Solah untuk bisa memberikan pencerahan, pemaknaan yang semakin mendalam apa yang saya tanyakan. Monggo Kang. Baik, terima kasih. Terima kasih juga dari sahabat Agus Suroso ini. Dalam konteks digital yang berkaitan dengan influencer itu, yang saya tahu sampai hari ini lebih banyak mereka berkecimpung dalam dunia bisnis ya. Ketika ada seorang YouTuber atau membagi akun Instagram atau YouTuber YouTube yang punya pengikut banyak, kemudian itu coba dikerjasamakan dengan wilayah ekonomi, misalnya rumah makan, resto, atau produk fashion dan sebagainya, barangkali itu tepat. Karena mereka hari ini lebih banyak ke situ. Kalau bicara YouTuber dan influencer secara umum ya, meskipun misalnya secara tidak langsung kayak Gus Baha, Gus Miftah, kemudian Gus Muafik itu juga bisa jadi masuk kategori influencer. Tapi apa yang disampaikan tadi tidak salah dan tidak benar juga. Artinya ada ruang penempatan yang memang harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran ya kalau ngomong pendidikan Mas Ando. Jadi
ranah pendidikan itu kan ada 3, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kalau bicara pendidikan jarak jauh atau daring itu, oke, secara akademis mungkin bisa membantu. Secara afektif itu pun kalau kita menggunakan klasifikasi yang digagas oleh Bloom kemudian disempurnakan oleh Anderson itu belum semuanya maksimal. Orang kita secara luring aja tatap muka paling banter kalau ngomong di kelas itu ya tingkat kognitif baru sampai wilayah analisis kok, belum sampai sintesis. Itu loh maksud saya. Nah, apalagi kalau misalnya dalam konteks daring ini. Nah, kenapa saya katakan begitu? Satu, mungkin yang punya kuota, yang punya alat perang lengkap itu sekolah atau guru ya. Guru di rumah punya wifi. Tapi anak didik kita kan tidak semuanya sama, tidak boleh kita samakan. Jika mereka nggak punya kuota, mau Zoom meeting aja gelagapan. Nah, ini yang kemudian menjadi, mohon maaf, menjadi konflik di internal keluarga. Waduh, pada waktu anakku sabun dino kita 20.000 butuh kuota terus ini menjadi keluhan yang seperti ibarat seperti bola salju, ada keluhan ekonomi. Udah disupport oleh Kominfo, oleh Kementerian Agama, ada pulsa untuk belajar, itu pun kadang tidak terkontrol oleh orang tua. Mereka ya akhirnya apa, orang tua harus banyak belajar kepada anaknya yang milenial sekarang ini untuk belajar tentang digital. Nah, lagi bisa saya katakan bahwa secara karakter memang belajar daring ini tetap tidak maksimal. Ya, tadi disinggung oleh Mas Agus, kalau dalam kitab ta'lim itu ya efektif memang harus tatap muka, jadi berguru langsung. Itu contoh kasus aja ya, saya masuk di Google Classroom. Saya kalau Google Classroom itu kan siswa itu sudah ada jadwal nih, nanti untuk mapel ini jam sekian, mapel ini jam sekian. Saya kadang upload tengah malam, biar anak tidak kelelapan juga, mungkin ada yang masih melek untuk buka materi yang perlu saya share tuh ya, walaupun jadwalnya itu besok pagi gitu ya. Nah, ini kasus aja sih, karena ini ada sangkut pautnya dengan masalah etika, attitude ya, afektif dan psikomotor nih. Kebetulan saya ngajar akidah akhlak. Ada yang japri ke WA saya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelas 11 ini katanya. Terus saya ingin diajar oleh Bapak. Terus saya sampaikan juga, saya balas waktu itu, Masnya namanya siapa? Terus dijawab namanya ini Pak. Terus dia nimpal lagi, ini kan kewajiban Bapak, ini kan kewajiban Pak. Kewajiban apa? Kewajiban siapa? Kewajiban Bapak sebagai guru untuk mengajar. Nah, setelah saya cek di Google Classroom, ternyata dia tidak menjawab salam saya, terlepas misalnya dia ngisi presensi, tapi kan salam itu kewajiban untuk dijawab misal. Nah, dalam akidah akhlak kan seperti itu ya, akhlak dalam Islam itu seperti itu. Ketika ada salam ya harus dijawab. Ternyata dia tidak memberikan komentar di chat itu, di ruang chat itu, di ruang komen. Lah, Anda ini kok tidak menjawab salam saya? Nah, padahal saya sudah mengupload materi, kok Anda tidak tahu kalau saya sudah mengupload materi? Terus banyak alasan. Nah, inilah contoh attitude yang memang kalau kita mau ngontrol sejauh itu, emosi jarak jauh itu capek. LDR itu capek Mas Agus ya. Pacaran jarak jauh itu ngurus satu orang aja susahin loh. Apalagi kita ngontrol anak orang yang jumlahnya banyak dalam satu Google Classroom. Nah, contoh kecil. Emosi kita terkuras habis, kita rasa untuk bertanya aja, nggak ada yang bertanya, paling 1-2 itu pun jarang banget itu loh. Nah, oleh karena itu masalah etika betul memang kalau tidak disupport oleh orang tua, kita akan kehilangan generasi yang berakhlak. Nah, oleh karena itu betul yang dikatakan Mas Agus itu bukan hanya Alfara saja ya, penelitian dari Jabelidi, kemudian dari Kaizen, kemudian dari Kominfo itu penggunaan anak-anak menggunakan internet itu untuk medsos itu ya
7 sampai 8 jam. Nah, sekarang ya kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa ya. Cuma ada batas-batas nih. Kenapa kok anaknya siapa itu? Bill Gates aja anaknya malah dibiarkan mereka main tanah, anak-anaknya. Padahal Bill Gates itu yang penemu Microsoft ya. Iya, betul. Anaknya itu dibiarin, anaknya itu belum diperbolehkan untuk memegang gadget itu loh. Lah hari ini anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita, oke, betul harus pakai daring. Tapi mbok ya dikontrol oleh orang tua. Nah ini artinya kontrol orang tua itu sangat penting. Sangat penting. Kalau tidak, waduh, kebablasan karena ada kasus yang sudah terjadi seperti itu. Ya kan repot kalau nggak ada kontrol. Jadi sekali lagi masalah karakter harus ada kerjasama yang maksimal lah dari pihak orang tua. Nah kemudian masalah ideologi. Betul, dalam konteks kaum milenial ini banyak pengusaha baru ya, startup itu ya, top up ya, kayak Gojek, kemudian ada Shopee, Bukalapak, dan sebagainya, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah sekarang persoalannya yang kita jual itu murni produk Indonesia, produk anak bangsa atau siapa? Nah kalau kita bicara tentang nasionalisme, maka oke, ya kita go internasional, mengkampanyekan, kita manfaatkan media, medsos ini, marketplace, kemudian market online lainnya untuk memasarkan produk-produk kita. Hari ini Kebumen, hari ini Kebumen itu masuk dalam kategori secara IPM itu indeks pembangunan manusia, kita nomor 2 dari bawah ya, dari 33 atau 36 kabupaten. Nah, 34 ya. Nah, apa yang bisa kita jual nih? Lanting misal. Ya gimana cara kita mengemas isu, mengemas brand itu ya, membuat branding. Ini lanting ya banyaklah kata-katanya. Oh, Agus ini pinter ini. Di tempatnya Mas Agus ini banyak ikan. Kenapa nggak bikin abon ikan laut, Mas? Ayo. Ya kan? karena gini, kenapa dibuat abon? Kenapa kita nggak buat abon misalkan? Karena kita jual secara mentah misalkan, itu juga sudah menghasilkan, gitu kan? Nah, artinya begini, Mas Agus. Kita harus berani mengambil tindakan, membuat produk turunan. Jadi bukan hanya mentahnya saja. Kan ada orang yang kepingin menikmati ikan laut dalam waktu yang cukup lama itu ya. Apa bedanya dengan abon? Ayam juga banyak dijual di pasaran, selesai. Tapi nggak sama. Nah hari ini yang sedang ngetren itu ya, yang sedang baru ya, bukan ngetren, itu abon ikan lele. Nah abon ikan laut ini yang belum ada, padahal secara kualitas itu untuk kecerdasan anak, ikan laut itu kan lebih banyak nih kandungannya, nutrisinya. Coba kita berpikir bersama. Nah, memang tadi ada Pak Amir ini di sini. Amir mungkin ada perlu mungkin ada tamu kayaknya. Ya. Selaku Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Mungkin ini yang perlu kita kita berhangat lagi tuh ya. Oke, terima kasih Mas Undo. Ya, terima kasih Kang Solah, terima kasih pada Kang Agus. Satu hal yang saya tangkap dari Kang Agus itu dari pihak eksekutif mungkin dari pihak pemerintah juga tentunya bekerjasama dengan para selebgram, YouTuber, minimal mereka juga mempromosikan tentang kemerdekaan kita. Makna mempromosikan di sini bukan berarti kita menjual, tapi lebih untuk menghayati kembali, meng-flashback kembali nilai-nilai yang terkandung di kemerdekaan tahun 17 Agustus tahun 45. Dan ada pertanyaan lagi nih dari saya sebelum dari saya. Ada pertanyaan, saya ingin masuk lagi, boleh nggak? Ya Kang, monggo, nggak apa-apa, tambahkan, monggo. Jadi gini, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Solah itu ketika menyalahkan subjek atau menyalahkan peserta didik, saya pikir juga kurang fair gitu kan, karena semestinya pendidik dan peserta didik itu kan harus mukhlis gitu kan, harus sama-sama ikhlas gitu. Kalau dalam kitabnya kira-kira gitu, mungkin Kang Solah lebih paham itulah. Maksud saya
hari ini nggak bisa kalau misalkan Oke. oh gara-gara attitude misalkan dia tidak menjawab salah, tidak menjawab salah misalkan. Bisa jadi kenapa dia tidak menjawab salah? Itu kan banyak faktor gitu kan. Bisa dari mohon maaf misalkan bisa dari gurunya atau bisa dari lingkungannya atau bisa dari orang tuanya misalkan. Sehingga tidak bisa disalahkan subjek ini peserta didik ini disalahkan mutlak gitu. Atau misalkan gini, kebodohan peserta didik itu mutlak karena peserta didik yang bodoh, belum tentu juga. Bisa jadi gurunya yang memang tidak mampu mentransfer ke knowledge yang dia pahami gitu. Sehingga itu tadi kita harus mulai sama-sama legowo dan mengintrospeksi diri. Tentu dengan pendidikan daring atau menggunakan luring ini banyak tantangan-tantangan yang sangat komprehensif dan sangat global gitu kan. Sehingga peserta didik ini juga apa ya? Kalau saya lihat kan karena beberapa kali saya juga ketemu dengan anak-anak yang masih sekolah atau yang kuliah misalkan. Banyak tugas lah, banyak inilah, mereka pembelajaran hanya via daring lah, atau dia hanya nge-share video YouTube-nya misalkan agar banyak subscribe. Itu juga harus dimaknai bahwa itu tadi belum tentu seorang pendidik yang baik adalah dia yang mampu mentransfer apa yang dia pahami kepada peserta didik dengan bahasa yang lebih santun, dengan bahasa yang lebih baik. Jadi jangan melulu peserta didik ini disalahkan gitu. Saya nggak mau gitu loh. Wah, si A bodoh ini nggak naik-naik. Bisa jadi bukan dianya yang bodoh, tapi gurunya yang memang nggak mampu gitu untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih baik kira-kira gitu. Oh ya, bentar Mas, tak respon ya. Jadi tadi ada yang belum saya sampaikan. Dalam chat itu kan tidak lengkap saya sampaikan redaksinya. Ketika saya tanya, Mas kok tidak menjawab salam saya? Apa ada masalah dengan Mas rumahnya di mana? Sumber Adi Pak. Sumber Adi. Apakah di sana sedang mati listrik? Karena kadang kan sinyal ketika mati listrik itu berpengaruh nih. Ya kan, di tempat saya di pesantren itu kalau pas mati listrik ya sinyal ikut ngefek. Yang kedua saya tanya apa jangan-jangan bandwidthnya yang sedang lemah itu. Terus akhirnya saya tanya lagi, Masnya sudah buka materi belum? Itu teman-teman yang lain sudah pada komentar, saya bilang begitu. Nah, belum Pak. Nah gitu loh. Siapa yang salah kan? Nah, jadi dia belum masuk classroom, tapi sudah menyudutkan guru itu. Akhirnya ya, ini saya berani katakan kalau dia yang salah. Jadi dia belum masuk ke classroom, sudah menuntut dengan kalimat seperti itu. Nah, ya secara sesungguhnya secara ta'lim juga nggak boleh ngomong begitu. Ini kewajiban sebagai seorang guru. Ya kalau dalam konteks bicara analisis kritis boleh. Ya kalau ngomong ta'limul muta'alim ya apa yang menjadi fatwa guru apa yang disampaikan guru ini menjadi tahu menjadi fatwa nggak bisa dibantah kan gitu. Oke. Maksud saya gini loh. Contoh misalkan kalau kita flashback dengan Sayyidina Hasan dan Husain ketika menegur orang tua ya, ketika cara wudhunya itu salah gitu. Tidak berurutan gitu. Itu kan menarik gitu loh. Jadi Hasan dan Husain ini yang kalau nggak salah yang Husain ya, yang Hasan itu wudhunya itu salah, tidak berurutan gitu kan. Kemudian si Husain itu menegur dengan santun, dengan waktu itu mbah-mbah atau bahasa sekarang mbah gitu ya, atau kakek-kakek itu berada di sampingnya. Itu kan salah satu pendidikan yang sangat baik gitu. Maksud saya gitu sih. Oke. Ya, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, ini ada Kang Eko sudah melambaikan tangan. Selamat malam, Kang Eko. Kang Eko, bisa dinyalakan audionya di. Oke, monggo Kang Eko. Saya tes dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merdeka Kang Eko. Merdeka. Lanjut, Kang. Ya, siap merdeka. Silakan Kang Eko bisa untuk sharing. Yang saya hormati ini menggagas diskusi kebangsaan luar biasa Mas Hendri, yang masih konsisten luar biasa ini. Guru bangsa ya ini diskusi seperti ini zaman sekarang ini Mas Hendri lah. Yang kemudian materi yang tadi Mas Agus
alumni UI yang luar biasa. Kemudian Mas Solah yang dulu ya aktivis juga ini dari di NTB yang lahir di Kebumen cuma balik lagi ke Kebumen. Ini karena cinta tanah air. Oh, jadi ketua Pergunu. Pergunu ya, iya. Ketua Pergunu. Dan ini yang di grup juga ada Pak Amir, Pak ada Mbak Halimah, ada siapa itu yang saya nggak kenal juga ini kan. Pak Sugeng Purwanto selaku kepala Pak sekolah Sugeng MTS. Purwanto. Kepala sekolah MTS ya. Nggih. Ya pokoknya yang pertama kita bersyukurlah sudah merdeka ini 73 tahun ya. 76. 76 ya. Filter 76 ya 76. Karena 2 tahun ini saya nggak merayakan kegiatan sih, biasanya hura-hura, lomba-lomba, PPKM ya. Di rumah menurut saya ini, saya ngomong tantangan saja lah. Oh, tadi kan silakan. Saya bagi milenial ini tantangan menurut saya. Tadi ngomong ideologi, ngomong pendidikan dan sebagainya. Menurut saya tantangan di 76 kemerdekaan ini, menurut saya milenial ini tantangan yang hari ini ada memang apa yang saya rasakan, misalkan mungkin saya juga mungkin milenial ya kemalasan ini ya, kemalasan, kemudian tidak mau bergerak, tidak mau tetap berorganisasi lah untuk mendukung pendidikan tadi. Karena organisasi menurut saya sekolah nomor 2 setelah non formal. Kemalasan kita untuk jadi orang yang tidak berbuat untuk apa-apalah. Kita sudah tahu apa-apa tentang segalanya, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Minimal milenial sekarang berguna bagi diri keluarga sendiri lah. Jangan bagi diri sendiri saja, tapi keluarganya, orang lain misalkan, masyarakatnya atau bangsa ini. Menurut saya inovasi apa yang terserah. Yang penting jangan malas untuk berbuat sesuatu. Ya, siap, Kang. Saya kira banyak toladan apa yang sesuatu yang baik, yang berpartisipatif tadi ya relawan, kemudian bagaimana juga sampaikan tadi karakter pendidikan yang karakter itu sudah ada contohnya banyak sekali tokoh-tokohnya. Makanya yang nomor 2 menurut saya ini memang tidak punya inspirasi ketokohan bangsa ini nggak ada. Ini yang menjadi tantangan kita nggak punya tokoh, kita nggak punya inspirasi saya mau seperti apa. Mau seperti Adi Soekarno, apa seperti Tan Malaka, apa seperti Superman, apa seperti macam-macam ini. Kita nggak punya tokoh inspirasi kebangsaan. Artinya anak tadi yang malas, kemudian generasi yang malas, kedua anak faktornya nggak punya inspirasi menurut saya. Tokoh, saya kepengen jadi apa? Kepengen apalah. Yang ketiga menurut saya karena tadi faktor 2 tadi itu akhirnya memunculkan tidak punya nyali untuk inovasi menurut saya. Yang ketiga tidak berinovasi. Dampaknya kita jadi daerah tertinggal, miskin nomor 2, IPM-nya rendah. Ya, itu kemudian banyak orang malas, mental kuli betul lah. Mental kuli, nggak mental tantangan misalkan. Apapun kita kalah dulu, belum apa-apa udah menyerah. Sudah kalah nggak memulai lagi. Banyak hal. Maaf, saya laporan gerakan kebangsaan nih. Saya ngomong ini ya bukan pidato kebangsaan lah. Tapi minimal saya malah ngomong sendiri. Saya belajar kopi. Akhirnya saya buat kopi, ini merek kopi saya nih. Ya, oke. Ini kopi saya. Saya tapi nggak malas. Karena sekitarnya ada potensi bisa buat. Dan harapannya mungkin bermanfaat bagi semuanya lah. Minta doa saja ini, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kopi saya tembus ekspor. Ini ya biar nggak malas saya aja. Amin. Siap, Kang. Ya. Ada pertanyaan mungkin Kang yang mau disampaikan ke pertanyaannya bagaimana tidak malas? Bagaimana solusinya? Bagaimana supaya tidak malas untuk generasi milenial? Bagaimana ini? Ini solusinya ini buat pemateri. Ya.
Ya, Cukup. satu pertanyaan yang sangat menggelitik itu Kang, karena Yang kedua. oh iya, silakan monggo Kang. J. Ini kurikulum pendidikan Indonesia memang entah formal entah non formal. Bagaimana dinaikkan grade-nya TK misalkan atau SD itu bagaimana langsung dibuat kurikulum yang muatan lokal tapi berbasis inovasi tadi itu. Membuat sesuatu lah, mengenalkan sesuatu, jangan di kelas saja. Karena kita dibodohi oleh kurikulum yang di dalam kelas. Berkenaan lingkungan. Kira-kira apa solusinya? Oke. Ya. Oke, Terima kasih. cukup Kang. Salam Ya, kebangsaan. terima kasih Kang. Ya. Merdeka. Oke, merdeka Kang. Ada pertanyaan menggelitik ini Kang untuk dua narasumber ini. Yang pertama itu terkait bagaimana supaya kita nggak malas. Saya teringat di bukunya Profesor Renal Kasali yang berjudul Disruption itu, generasi sekarang itu generasi strawberry. Generasi yang fisiknya bagus, fisiknya yang warnanya yang indah, harum, tapi lembek. Itu generasi sekarang. Jadi kalau nyari orang cantik, orang tampan itu sekarang banyak banget Kang. Saya nggak khawatir Kang, gitu Kang salah. Ya ini sekedar candaannya ya. Tapi kalau mencari yang bermental baja, ini susah sekarang untuk zaman sekarang. Bermoral, yang lebih bermoral nyun sewu bukan berarti anak sekarang tidak bermoral, bukan. Tapi yang memiliki etika yang afektifnya bagus itu sangat sulit di zaman sekarang. Itu sedikit menggambarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali di bukunya Disruption. Bagaimana untuk tantangan seperti ini Kang? Mungkin Kang Solah juga selaku pendidik, Kang Agus juga sebagai aktivis sosial, bisa memaknai dan melihat, mengamati apa yang terjadi di masyarakat sekitar. Monggo Kang, apa yang menjadi pertanyaan Kang Eko bisa untuk dijawab. Siapa dulu nih? Kang Solah atau Kang Agus nih? Dulu deh. Oke, silakan. Monggo Kang Solah, silakan Kang Solah. Ya. Nih, makasih Kang Eko. Ini di Tegal apa di Kabupaten Kang Eko? Tegal. Indonesia, Tegal. Ya. Siap. Indonesia itu bagian dari Tegal ya. Mempersempit sesuatu yang luas ya. Enggak, saking Indonesia nih loh. Saking Indonesia ya. Bukan saking Ya, Tegal memang ya. benar kalau nggak ada Tegal nggak ada Indonesia. Monggo Kang Solah, silakan Kang Solah. Baik gini, bicara malas itu kan bicara soal mental ya. Kalau itu ada dua faktor, Mas Undu udah paham lah. Ada sisi interior, ada sisi eksterior. Kadang ada yang secara interior itu dia lemah, tapi ketika dirangsang oleh luar itu menjadi kuat. Menjadi malas. Rasa malasnya itu jadi hilang dia karena kita mau belajar. Teori seperti itu. Secara aplikasi ya tergantung kita sekarang ini. Anak-anak ini punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi kadang kita nggak mampu untuk mensupport ya, meladeni ya. Apa mau dikata? Anak-anak tuh kepingin bikin tertekan. Kayak anak saya ini pengen beli tertekan. Itu yang mana masalah ya tuh mundur tuh. Nah ini ada lampu LED dan sebagainya. Nah, mas terdengar ya? Ya, silakan lanjut. Nah, tetapi semangatnya anak saya ini kadang tidak disertai dengan waktu yang maksimal dari saya untuk mendampingi. Oke. Nah, ini kan akhirnya juga bisa memperlambat menghambat untuk berinovasi. Ya enggak? Nah, sama dengan kasus misal di Kebumen kok saya pikir ya saya yakin tidak sedikit lah yang punya inovasi. Saya juga punya beberapa teman yang punya juara Keren Rova. Itu juara nasional, tapi ternyata ya kurang mendapatkan dukungan. Banyak. Nah, lanjut bicara proses pendidikan yang sedang berjalan di sekolah hari ini ya. Saya malah kok seperti punya pikiran ini larinya mau ke the schooling society atau lama-lama jadi unschooling gitu ya, unschooling.
Ya, ini Mas Agus kalau baca buku-buku kritisnya Michael Apple, kemudian Freire, Ivan Illich, Eric Fromm, saya yakin paham ya seperti ini. Nah, artinya satu sisi memang kepingin dikatakan sebuah project ini arahnya mau ke the schooling society atau unschooling, saya nggak tahu. Tapi Ya, halo Kang, Kang Sola. Ya, kayaknya ini gangguan sinyal dari Kang Sola. kan itu ya, itu arahnya seperti itu. Ya, Kang Sola, Assalamualaikum. Ya, ini kayaknya ada sedikit gangguan sinyal mungkin dari Kang Sola. Harus dimaklumi, ini salah satu proses daring. Iya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat apa yang disampaikan oleh Kang Sola, karena beliau juga terputus dan nanti insya Allah nyambung lagi. Kang Sola, dengar suara saya? Ya, mohon maaf Oke. karena tadi di rumah ada gangguan, saya pakai ini pakai portable. Oke, silakan Kang. Monggo dilanjutkan. Ya. Nah, jadi ada secara tidak langsung tuntutan pada masyarakat untuk orang tua khususnya untuk ikut terlibat dalam mendampingi proses pendidikan. Hanya persoalannya nanti lari kepada persoalan pekerjaan atau mata pencaharian orang tua. Nah, ini kan ada ketergangguan ini. Nah, ini loh pada new normal ini. Nah, salah satunya itu seperti itu. Yang berikutnya saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Eko tadi soal kurikulum itu. Saya sangat setuju sekali ketika ada ide bagaimana untuk di level bawah itu kayak di PAUD misalnya. Nah, kalau di PAUD ini kan anak-anak itu lebih banyak, karena lower level itu lebih banyak mereka tuh bermain. Jadi masuknya keilmuan secara psikologis, psikologi pendidikan itu. Anak-anak itu mau mendapatkan keilmuan itu dari bermain. Nah, lower level itu ya sambil bernyanyi itu ya mungkin 90%. 90% itu bermain, ya nanti 10% keilmuannya. Nah, nanti naik lagi 80% bermain, 20% nilai kognitifnya. Naik lagi 70% banding 30. Naik lagi kelas 5 itu sudah berbeda lagi, bisa 50-50. Nah, itu loh. Jadi kalau mau dipaksa untuk apa namanya? Bukan dipaksa ya, membuat kurikulum seperti itu ya paling ya sifatnya hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi, artinya dia secara nggak langsung ya kita pajang aja merangsang anak-anak dengan komoditi lokal itu melalui gambar. Oh, ini ada misalnya kayak di Rantai Waringin itu kan ada keset tuh ya. Ini loh berbasis serabut kelapa, kerajinan pot, keset, kemudian banyaklah macam sebagainya. Nah, itu contoh ya. Merangsang anak itu ya dengan berbagai macam cara mendengar, dengan pendengaran, penglihatan, praktek dan sebagainya. Ya, sambil ngalir aja lah. Oke, Mas Undo. Oke, siap. Moga Kang Agus langsung disambung Kang Agus. Oke, siap. Terkait tokoh ya, saya pikir banyak lah di generasi milenial ini yang bisa menjadi tokoh. Cuma kan ngomong tokoh ini kan tergantung kita mau menokohkan atau enggak. Contoh misalkan Belvara, salah satu staf sus yang mengundurkan diri adalah pendiri startup gitu kan. Kemudian ada Ketua Umum PBBMII, Aminuddin Ma'ruf, itu juga bagian dari sebenarnya tokoh bagi kita atau bagi generasi-generasi milenial bahwa sebenarnya anak-anak milenial juga mampu kok untuk mendongkrak dirinya sebagai orang yang mempunyai kapasiti gitu. Itu. Kemudian terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Tantangan ya, tantangan terbesar. Ya. Apa sih tantangannya bagi kita atau bagi generasi hari ini terkait kemalasan misalkan. Kalau kita mengutip dalam teorinya Maslow, itu kan ada beberapa kebutuhan yang dicetuskan, ada kebutuhan fisiologi, ada rasa aman, ada kasih sayang, ada penghargaan, ada aktualisasi diri kan gitu kira-kira. Nah, saya pikir
itu tidak terpenuhi gitu oleh generasi, oleh setiap individu. Misalkan kebutuhan fisiologi, misalkan sehebat apapun kita dalam sosial misalkan, tapi secara ekonomi dia tidak mampu, bagaimana dia akan mampu melakukan gerakan-gerakan sosial, kan gitu. Atau mereka akan terlibat dalam setiap event yang amal gitu. Karena secara kebutuhan fisiologinya aja dia tidak terpenuhi, apalagi ngomong aman dan kasih sayang misalkan. Belum sampai ke tataran aktualisasi diri. Itu yang kemudian menjadi rangsangan individu. Karena tadi kan udah dibahas terkait dengan internal dan eksternal kan gitu. Cuma kalau saya kaitkan dengan teori Maslow, bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi. Bagaimana kebutuhan ini mampu terpenuhi, sehingga dia tidak lagi berpikir, nanti gimana, nanti kita ke sana berpikirnya bagaimana. Kan begitu. Termasuk seorang pendidik misalkan, seorang guru, saya pikir baik di guru SD, TK, atau SMP, atau MA misalkan yang sederajat, sebenarnya mereka itu harus diberikan gaji misalkan ya yang lebih tinggi gitu loh. Karena mereka adalah orang yang memberikan dasar kepada peserta didik sehingga dia mampu berkembang. Sehebat apapun seorang pendidik, seorang guru, tapi secara ekonominya tidak tercukupi, dia juga tidak akan baik dalam menyampaikan ilmu misalkan. Atau tadi yang saya sampaikan, ada rasa mukhlis gitu, rasa-rasa saling ikhlas. Maka saya pikir PAUD misalkan, guru PAUD mestinya gajinya bukan lagi UMR gitu kan, tapi double UMR misalkan. Karena yaitu tadi, dia adalah orang yang memberikan fondasi yang menjadi landasan anak peserta didik nantinya berkembang gitu. Maka harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Walaupun misalkan kalau kita tadi di awal membahas bahwa generasi-generasi hari ini itu sebenarnya sangat minim ya terkait dengan berorganisasi atau mereka terlibat, karena generasi hari ini lebih suka yang instan. Misalkan kita melakukan galang dana misalkan, untuk apa sih? Oh, untuk bencana. Anak-anak milenial hari ini akan lebih tertantang dan lebih suka daripada mereka harus berorganisasi yang menurut mereka tidak jelas tujuan dan orientasinya mau apa. Tapi ketika mereka disampaikan bahwa, oh kita nanti akan melakukan penggalangan dana di desa terjadi suatu bencana, maka kita akan memberikan bantuan kepada mereka. Maka anak-anak hari ini, ayo kita lakukan galang dana, baik menggunakan player atau menggunakan gerakan turun jalan misalkan, mereka akan lebih suka gitu. Karena yaitu tadi, kita itu harus instan gitu. Kalau saya boleh merekomendasikan misalkan ke dinas pendidikan ya, harusnya guru PAUD itu gajinya itu bukan lagi guru GTT, guru tingak-tinguk gitu kan, tapi harus maksimal gitu loh. Karena dia adalah yang memberikan fondasi awal. Gitu Kang. Halo? Ya, halo. Ah, Oke. Kan satu hal yang mungkin perlu disampaikan jenengan yaitu closing statement-nya, Kang. Oke. Sebelum nanti closing statement dari Kang Solah, ada satu closing statement yang disampaikan oleh jenengan sebelum saya tutup. Monggo, Kang. Terkait dengan closing statement, saya berharap bahwa mari kita semua terlibat dalam mendidik peserta didik. Karena seorang pendidik itu tidak hanya mereka yang hidup di lingkungan pendidikan secara formal, tapi kita juga punya tanggung jawab besar untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Karena itu sudah menjadi mandat bagi pendiri bangsa dalam preambulnya, bahwa ada 4 hal yang harus disampaikan menjadi tujuan bangsa, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang kemudian menjadi spirit bersama. Selanjutnya, saya juga berharap bahwa generasi-generasi milenial hari ini akan lebih bijak dan lebih arif dalam memanfaatkan media sosial. Mereka harus lebih mampu memfilter mana yang harus dikonsumsi, mana yang harus didistribusi, dan mana yang harus tidak didistribusikan. Sehingga
media sosial mampu terbackup dengan baik dan benar gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kang Solah atas closing statement-nya dan sekarang closing statement dari Kang Solah. Tadi Kang Agus, monggo lanjut Kang Solah untuk closing statement-nya sebelum saya tutup di diskusi di kopi hitam yang ke-40 di kesempatan yang baik ini. Monggo Kang. Itu suaranya belum di ini. Audionya Kang, belum diklik. Ya. Monggo Kang, silakan. Closing statement saya untuk Ya, siap. yang lain, mari kita berjuang pada wilayah profesi kita masing-masing. Nah, bagi yang punya profesi, nah, belum punya profesi ya monggo kita menggali diri, apa yang layak, apa yang bisa, dan apa yang memang itu apa ya istilahnya layak jual lah ya, layak digunakan untuk publik ya kita masifkan. Kalau saya sebagai guru hari ini yang berjuang lewat dunia pendidikan, kemudian bagi yang bergerak di wilayah ekonomi yang monggo menjadi ekonomi yang Pancasilais, gitu ya, yang cinta tanah air, yang memproduksi barang-barang produk dalam negeri, lokal khususnya, terlebih lagi nanti untuk Kebumen, jadi untuk mengangkat derajat dan martabat perekonomian Kebumen. Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa itu. Kemudian dari sisi kesehatan, ayo kita sadar kesehatan. Dari sisi pendidikan, ya karena ini era disruption itu ya, orang yang sukses itu tidak melulu harus sekolah tinggi, karena betul katanya yang disampaikan oleh Mas Agus itu harus fokus betul. Mengajar, mendidik, membina anak orang itu harus dengan ikhlas. Persoalan paham dan tidak itu serahkan urusan kepada Gusti Allah. Maksudnya apa ya? Kita harus mendoakan anak didik kita. Allahumma ja'alna wa uladana wa zuriyatana wa ahlana wa talmizana min ahlil ilmi wal khair. Kira-kira begitu Mundu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan mohon dimaafkan. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, terima kasih Kang Solah, terima kasih Kang Agus atas kesempatan yang baik ini yang sudah menyiapkan diri untuk bisa sharing-sharing dengan kami dan beberapa peserta lain yang baik via YouTube maupun via Zoom. Saya meyakini apa yang disampaikan panjenengan semuanya ketika nanti kita dokumentasikan, ketika banyak sekali yang mempraktekkan, menyimak, menginput atau mentransfer ilmunya menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Saya selaku host, apabila ada banyak salah dalam proses diskusi mengantarkan dari awal sampai akhir di kopi hitam yang ke-40, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kopi hitam selalu jaya, selalu bisa konsisten untuk bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang kompetitif, narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pamit untuk semua peserta. Terima kasih Kang Solah, Kang Agus, Kang Eko, Pak Sugeng, dan beberapa peserta lain yang sudah keluar lebih dahulu, dan juga terima kasih